guys, welcome back to Oma di channel edisi cerita buku. Dan kali ini kita akan ngebahas novel The Cat Who Saved Books karya Sosuke Natsukawa. Versi aslinya itu dalam bahasa Jepang ya, terbit tahun 2017. Sedangkan yang versi terjemahan ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul Kucing Penyelamat Buku tahun 2023. Novel ini tebelnya 200 halaman dan novel ini itu genrenya fiksi, fantasi, terus slice of life gitu ya. Nah, novel ini cerita tentang apa? Novel ini tuh bercerita tentang Rintaro Natsuki. Dia itu hidup berdua bersama kakeknya yang mengelola toko buku bekas. Namun suatu hari kakeknya itu meninggal dunia dan si Rintaro Natsuki ini harus menutup toko buku bekas yang diwarisinya dari almarhum kakeknya itu. Nah, tapi kemudian muncul seekor kucing entah dari mana. Kucing bernama Tiger ini mengajaknya untuk menyelamatkan buku-buku yang kesepian dan tidak dicintai. Buku-buku ini perlu dibebaskan dari para pemiliknya yang tak peduli. Maka dimulailah petualangan mereka ke labirin-labirin aneh untuk membebaskan buku-buku. Mereka berjumpa bermacam-macam orang dalam perjalanan itu. Ada pria yang membiarkan buku-bukunya mati di rak, ada pula penyiksa buku yang memotong halaman-halaman buku supaya orang-orang bisa membaca cepat, dan ada penerbit yang hanya mau menerbitkan buku-buku laris. Nah, petualangan Rintaro dan si kucing berujung pada satu tantangan yang paling berat. Hanya orang-orang yang paling berani yang sanggup masuk ke dalam dunia labirin terakhir. Yang membuat aku tertarik untuk membaca novel ini itu tuh pertama-tama karena ini tuh bercerita tentang kucing ya, cat. Terus bercerita tentang buku, books, cat and books. I love that so much. Yang aku suka dari novel ini, dia itu menyampaikan pesan yang bagus ya tentang buku, tentang mencintai buku dan gimana buku itu punya kuasa dan buku itu ngebuat kita itu peduli sama orang yang lain. Aku suka pesan yang berusaha disampaikan oleh novel ini. Dan aku juga suka gimana dalam novel ini kita itu mengikuti si Rintaro Natsuki. Jadi si Rintaro ini tuh anak SMA dan dia itu adalah hikikomori. Tertutup banget orangnya. Terus dia itu cenderung memendam semuanya sendiri dan pemuram gitulah. Melalui petualangan-petualangan dari satu labirin ke labirin lain bersama si Tiger kucing tadi, kita mengikuti perkembangan karakter si Rintaro ini yang mulai menjadi lebih percaya diri, terus dia lebih berani membuat pilihan-pilihan dalam hidupnya dan dia itu mulai menyadari bahwa dia nggak boleh membiarkan hidupnya ini ngalir aja tanpa tujuan. Enggak, dia harus membuat pilihan atas hidupnya. Aku suka banget ngelihat perkembangan karakternya si Rintaro ini. Yang aku suka juga dari novel ini adalah gaya penceritaan dan terjemahannya ya yang bagus banget. Nggak ada kata-kata yang aneh sama sekali, nggak ada kaku-kakunya. Pokoknya enak banget untuk dibaca gitu. Terus dalam novel ini pun ada banyak quotes dari buku-buku terkenal ya yang bagus banget quotes-nya, dan ada juga kebijaksanaan dari kakeknya si Rintaro ya yang bentuk quotes gitu juga. Dan menurutku quotes dari kakeknya ini sangat ngena di hati sih, apalagi kalau para pencinta buku bakal kena banget dan bakal suka sih dengan quotes ini gitu. Dan memang novel ini khas novel Jepang yang heartwarming terus healing gitu ya. Dia itu pace-nya agak lambat, slow burn gitu. Jadi memang ya sedikit membosankan. Dan yang aku sayangkan juga adalah konflik dalam novel ini pun terasa biasa ya, kurang greget gitu. Padahal di sinopsisnya tadi yang aku baca, petualangan Rintaro dan si kucing berujung pada satu tantangan yang paling berat. Dan waktu aku ngebaca, aku kurang dapet beratnya itu di mana gitu. Itu sih yang aku kurang suka. Aku sayangkan juga adalah novel ini kan judulnya The Cat Who Saved Books. Cat, aku expect bakal ada cat di sini. Tapi menurutku peran cat di sini, peran si Tiger itu kecil banget. Sampai-sampai cat di sini sebenarnya bisa diganti jadi apa aja. The dog bisa, the chicken pun bisa. Saking kurang menonjol aja catnya dalam cerita ini. Itu yang aku sayangin sih.
Padahal aku berharap banget peran si Cat ini akan besar di dalam novel ini gitu. Kalau dari aku sih nilainya 3,5 ya dari 5 untuk novel ini. Kalau misalnya kalian suka dengan novel-novel Jepang yang heartwarming, slice of life gitu ya, terus kalian juga penikmat novel-novel yang slow burn, pace lambat, kalian bisa coba baca novel ini karena menurutku pesan yang disampaikan dalam novel ini bagus banget. Terus untuk kalian yang masih nanya-nanya apa sih gunanya baca buku, untuk apa sih kita baca buku, nah kalian juga cocok baca novel ini karena novel ini mungkin akan menjawab pertanyaan kalian itu dan pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang buku dengan bahasa yang mudah dan sehari-hari gitu. Ya mungkin segitu aja, sampai jumpa di novel berikutnya. Bye bye. Bye bye.